Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam, salam sehat. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Sebelum kita baca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami seluruh jemaat bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya untuk boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hidup beriman sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian sabda Tuhan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup beriman sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes dan Petrus, Yakobus adalah murid-murid Tuhan Yesus yang diajak oleh Yesus naik ke surga dan dimuliakan di atas gunung. Bacaan kita pada hari Minggu yang lalu.
ada sedikit perbedaan antara Yohanes dan Petrus. Meskipun sama-sama adalah rasul atau murid Yesus. Yohanes itu seorang penulis. Karena itu dia menulis Injil Yohanes, dia juga menulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Sedangkan Petrus hanya sedikit menulis, yaitu surat-surat 1 dan 2 Petrus. Mengapa? Karena Petrus lebih mempunyai karunia berkhotbah, sedangkan Yohanes punya karunia menulis. Meskipun sama-sama bisa berkhotbah, tapi Alkitab menunjukkan bahwa Petrus adalah seorang orator, seorang pengkhotbah, dan sedikit menulis. Karena ia seorang pengkhotbah, Petrus mempunyai orang-orang dekat seperti Markus dan Lukas. Kita tahu bahwa Markus dan Lukas bukanlah murid Yesus, tetapi mengapa mereka menulis Injil Markus dan juga menulis Injil Lukas? Karena mereka adalah orang-orang dekat dengan sumbernya yang sungguh-sungguh terpercaya, yang selama 3 tahun lebih hidup, makan, minum, siang dan malam, kemana saja Yesus pergi, selalu ada Petrus dan Yohanes. Bisa saja ada penafsir yang mengatakan bahwa Markus adalah sekretarisnya Petrus dan Lukas adalah dokter pribadinya Petrus dan para rasul yang lain. Cara penulisan Injil juga berbeda. Markus menulis Injilnya seperti seorang wartawan melaporkan dari tempat kejadian. Tetapi Lukas menuliskan Injil memakai kaidah-kaidah ilmiah karena Lukas adalah seorang dokter. Nah, itu sebagai pendahuluan dari bacaan kita dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Bacaan kita mengetengahkan 2 hal pokok. Yang pertama ialah Yohanes mempertentangkan kasih dan benci. Yang kedua, bagaimana seharusnya penerima surat Yohanes ini bersikap, bagaimana menghadapi keadaan yang Allah kehendaki untuk hidup di dalam kasih tetapi menjauhi kebencian. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kasih dan benci adalah 2 keadaan yang bertentangan, tetapi ada dalam satu tubuh. Sehingga Rasul Petrus bilang, di dalam tubuh ini ada 2 kekuatan utama yang selalu bertentangan, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Kedua-duanya selalu bertentangan dan masing-masing ingin untuk menonjol sekaligus menentukan jalan hidup seseorang. Nah, hari ini kita akan membahas atau merenungkan kasih yang dipertentangkan dengan kebencian. Prinsip dasar yang harus dipegang ialah kasih itu adalah buah roh. Roh Kudus berbuahkan kasih.
Bapak Ibu dapat membaca pada Galatia pasal 5 ayat ke-22 bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, dan seterusnya sampai dengan sanggup menguasai diri. Ada 8, dan pada akhir dari ayat itu tidak ada kata-kata dan seterusnya. Jadi ini kepastian bahwa kasih itu adalah buah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirkan kasih itu, yang bercirikan sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelembutan, kesetiaan, kesabaran, dan sanggup menahan diri. Nah, sedangkan kebencian itu adalah perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19. Bahwa ayat 19 dan ayat 22 dimulai dengan kata perbuatan daging. Ya. Sedangkan ayat 22 memulai dengan kata buah roh. Perhatikan baik-baik, tidak ada buah-buah roh, tetapi buah roh ialah kasih. Jadi sukacita, damai sejahtera, kelembutan, kesetiaan, murah hati itu bukan buah roh, tetapi buah roh ialah kasih yang bercirikan sukacita, damai sejahtera, kelembutan, kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ya, itu adalah ciri dari kasih. Orang yang hidup di dalam roh selalu menunjukkan kasih, dan kasih itu akan nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Orangnya hidup dalam sukacita, orangnya hidup dalam damai sejahtera, orangnya hidup dalam kelemah lembutan dan kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itu ciri seperti pohon mangga berbuah mangga. Ya, pohon mangga berbuah mangga. Tetapi di dalam buah mangga itu ada kulitnya, ada dagingnya, ada airnya, ada tulangnya, ada manisnya, ada asamnya. Dan itulah yang disebut buah mangga. Dan sederhananya ialah bahwa buah dari Roh Kudus ialah kasih. Di dalam kasih itu ada sukacita, damai sejahtera, kelembutan, kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Nah, di satu sisi ada kuasa kedagingan. Kuasa kedagingan ini ialah yang melahirkan iri hati, dendam, benci, serakah, dan berhala, dan seterusnya. Pada bagian dari ayat ini disebut dan sebagainya. Artinya kita bisa tambah, karena buah-buah roh itu tunggal, yaitu kasih dan bercirikan 8, sedangkan kuasa kedagingan bisa yang sudah ada ditambah dengan hal-hal yang merupakan buah dari kedagingan. Jadi Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, masih ada 2 kekuatan kuasa yang ada di dalam diri kita. Kita sejak menerima Yesus sebagai Tuhan, dan pada saat Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, kita sudah memiliki Roh Kudus itu. Kita sudah dicurahkan Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu diam untuk selama-lamanya di dalam hidup kita, untuk kita mainkan, sehingga sanggup mengalahkan kuasa kedagingan. Ya, tetapi acap kali kita hanya menaruh Roh Kudus itu di dalam hati kita sebagai bibit yang tidak berbuah. Ya, tetapi kita lebih menumbuhkan kuasa kedagingan.
sehingga hidup kita menjadi jahat. Walaupun kita menerima keselamatan, tapi kita hidup dalam kejahatan. Padahal maksud dari Kristus menganugerahkan kuasa Roh Kudus itu untuk itu ditumbuhkan, itu dikembangkan supaya dia berbuah, dan buahnya itu boleh menjadi berkat dan karunia kita di dalam hidup kita dalam memuliakan Allah. Salah satu contoh, misalnya saya seorang pelatih satu kesebelasan Eropa, misalnya Juventus. Di sana ada pemain bintang seperti Ronaldo. Sebagai pelatih, saya tahu bahwa dalam tim ada satu pemain bintang yang harus saya mainkan kalau ingin permainan ini mendatangkan kemenangan. Maka pilihan saya ialah tidak boleh mencadangkan Ronaldo. Tetapi sebagai pelatih yang menginginkan kemenangan, saya harus memainkan pemain bintang ini supaya kesebelasan mendapat kemenangan. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kita juga adalah sama, bahwa Yesus telah menaruh sesuatu bintang di dalam hidup kita yang harus kita mainkan, harus kita pakai, harus kita jadikan sebagai penguasa untuk memenangkan kehidupan ini. Kalau kita mau hidup ini berkemenangan dalam segala persoalan hidup, kita harus memainkan pemain bintang, yaitu Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak mainkan Roh Kudus, kita tidak mainkan pemain-pemain bintang dalam hidup ini, kita akan mengalami kekalahan dan kita masuk dalam dunia kejahatan. Karena itu, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak boleh membiarkan Roh Kudus ini hanya berdiam di dalam hidup kita sebagai bibit, tapi kita tidak berupaya untuk menumbuhkan, membesarkan, dan berbuah dan berkuasa di dalam hidup ini. Ya, sehingga kita harus ada pilihan. Ini yang kedua. Harus ada pilihan. Siapakah yang harus berkuasa dalam hidup kita? Apakah kuasa kedagingan yang melahirkan iri hati, dendam, kebencian di dalam hidup ini? Ataukah kita membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup ini? Kita tidak boleh netral. Kita tidak boleh pasif. Terserahlah. Mau menang kedagingan, ya kita ikut. Kalau roh yang menang, kita ikut. Kita hidup pasif, kita hidup netral. Terserahlah berdua berperang, bertentangan. Mana yang menang, kita ikut. Itu iman dari kapal-kapal layar tergantung angin. Ya. Tetapi sebagai orang yang duduk di dalam perahu mesin, kita harus berupaya untuk memilih mana yang harus berkuasa di dalam hidup ini. Harus ada perjuangan, harus ada ikhtisar untuk sungguh-sungguh berusaha agar Roh Kudus inilah yang bertumbuh dan menguasai hidup kita. Kita tidak bisa membiarkan hidup ini berkembang seturut maunya kita, tapi kita harus bertindak untuk berusaha menghidupkan Roh Kudus yang telah dicurahkan agar Roh Kudus boleh memimpin hidup kita. Buah atau pohon dikenal dari buahnya. Jadi kalau buah mangga itu adalah dikenal karena ada pohon mangga. Ya, banyak pohon mangga yang sama dengan pohon-pohon lain. Tetapi kalau dia berbuah mangga, maka buahnya dikenal sebagai buah mangga dari pohon mangga. Kasih yang bercirikan sukacita, damai sejahtera, dan sampai
Penguasaan diri adalah buah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam Tuhan, ini dua kuasa ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita saat-saat ini. Saat pandemi ini, di sana-sini banyak kekurangan. Banyak kita yang kejepit, banyak kita yang sulit dalam hidup ekonomi. Kalau kita membiarkan hidup ini dikuasai oleh kuasa kedagingan, kita akan mudah masuk di dalam perbuatan-perbuatan yang gelap, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan keji. Kita menganggap bahwa memangnya sudah kejepit mau bagaimana, tetapi firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk sekalipun kita dalam kesulitan di masa pandemi ini, mari kita selalu menghidupkan kuasa Roh Kudus, menghidupkan bintang yang ada di dalam hidup kita, agar setiap persoalan yang kita hadapi, kita boleh menggapai kemenangan. Mau hidup berkemenangan di dalam kesulitan pandemi ini, mainkanlah Roh Kudus sebagai sesuatu yang bintang dari Kristus untuk menolong kita di dalam menjalani hari-hari kesulitan kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.